Selamat pagi sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita awali aktivitas pada hari ini dengan bersama-sama bersaat teduh di dalam doa pagi. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan dan para sahabat sekalian dimanapun saat ini berada. Bersyukur sekali kalau pada saat ini kita dapat bersua kembali lewat ibadah doa pagi yang dilaksanakan hari ini. Kiranya melalui kesempatan yang indah ini kita tetap semangat, kita boleh tetap dapat menghayati dan mengimani kasih setia Tuhan yang senantiasa menaungi kehidupan kita hari lepas hari. Marilah kita tenangkan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang kami sembah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami datang ke hadirat-Mu saat ini. Terima kasih kalau kami boleh bersekutu bersama Dikau lewat ibadah doa pagi hari ini. Sebentar firman-Mu akan diberitakan. Siapkan setiap kami ya Tuhan, agar terang firman-Mu boleh menguasai diri kami. Baik kami yang Dikau percaya untuk menyampaikan maupun sahabat-sahabat kami yang lain yang mendengarkannya. Dikau berkati agar dalam pimpinan Roh Kudus, kebenaran firman-Mu dapat kami hayati dengan baik dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum melanjutkan ibadah kita, marilah bersama kita muliakan nama Tuhan lewat satu pujian yang diambil dari NKB 199. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Tuhan harus ku sebut. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan Yesus Tuhanku.
Bapak, Ibu, Saudara, sahabat sekalian yang mengasihi dan dikasihi Tuhan. Renungan kita hari ini, saya beri tema membangun pola bersyukur. Nats yang mendasarinya diambil dari kitab Kolose 2 ayat 6 dan 7 yang mengatakan demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman, sebagaimana telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengar firman Tuhan, menyimpan, memelihara, dan mempergumulkannya, serta bersedia melaksanakannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Seorang hamba Tuhan mendapat tugas pelayanan selama 6 bulan di sebuah desa pertanian bawang, di mana mayoritas penduduknya memeluk agama Kristen. Ada suatu kebiasaan di desa tersebut, yaitu pada setiap hari Sabtu akhir bulan, mereka berkumpul, mereka menggelar acara ibadah syukur, di mana mereka bisa berdoa bersama, menyanyi, memuji nama Tuhan, dan tentunya juga mendengar pemberitaan firman Tuhan. Dan mereka juga berkesempatan untuk berbagi cerita, bersaksi, bersukacita bersama, dan diakhiri dengan makan malam. Suasana begitu hangat, disertai candaria dan tawa. Nampak sekali keakraban, kerukunan yang terjalin di antara mereka. Namun pada suatu hari, di mana ibadah syukur akan dimulai, ada yang berbeda dari biasanya. Hamba Tuhan tersebut merasakan suasana yang lain. Tidak ada keceriaan yang nampak di wajah penduduk desa tersebut. Hamba Tuhan tersebut melihat wajah-wajah yang kusut, wajah-wajah yang murung, serta mendengar ratapan-ratapan dan keluhan-keluhan akibat panen bawang yang gagal pada bulan tersebut. Faktor serangan hama, kondisi cuaca yang tidak mendukung, dan banyak hal lain yang menyebabkan kegagalan panen dan membuat para petani rugi besar. Dalam khotbahnya, hamba Tuhan tersebut berkata, "Saya bukan seorang petani bawang dan tidak tahu tentang tanam-menanam bawang. Saya paham tentang apa yang Bapak, Ibu, Saudara semua alami pada saat ini. Tetapi janganlah meratapi satu kegagalan di antara banyak keberhasilan. Sebagian besar kita memang lebih banyak mengeluh daripada bersyukur. Kita cenderung menghitung kesulitan dan kegagalan daripada berkat-berkat yang kita terima. Belajarlah untuk bersyukur dalam segala situasi. Sebenarnya ada begitu banyak hal dan pemeliharaan Tuhan yang membuat kita patut bersyukur. Janganlah kita berhenti bersyukur karena satu kegagalan. Ada banyak berkat-berkat Tuhan yang lain di antara sebuah kegagalan. Yang tetap harus kita lakukan adalah terus bersyukur. Sahabat, sebagai manusia kita cenderung untuk mudah bersungut-sungut, suka mengeluh apabila mengalami peristiwa hidup yang tidak bersahabat, usaha pekerjaan yang tidak lancar, studi yang gagal, kegagalan untuk memperoleh apa yang kita inginkan, dan banyak hal lain lagi. Kekecewaan, penyesalan yang kita rasakan menghapus ingatan kita akan ada begitu banyak berkat-berkat, anugerah sebagai wujud pemeliharaan Allah yang lain yang kita terima dari waktu ke waktu, yang telah kita nikmati semuanya. Dan itu semua harus kita syukuri. Sebagai orang beriman, kita harus tahu berterima kasih kepada Tuhan yang kasih setianya tidak ada habis-habisnya. Bersyukur itu penting.
Bersyukur tidak tergantung kepada hal-hal yang menyenangkan dalam hidup kita, tetapi pada iman. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dari nats ini, jelas kita tahu bahwa bersyukur adalah hal yang dikehendaki Allah. Bagi orang yang mengalami lahir baru, kesadaran dan semangat bersyukur berangkat dari iman yang melandasinya akan karya keselamatan yang diterimanya melalui Yesus Kristus yang membuatnya berdiri teguh dalam keyakinannya kepada Allah. Ucapan syukur hendaklah selalu menjadi ciri kehidupan orang Kristen. Memang ada banyak tantangan yang harus kita hadapi untuk selalu bisa bersyukur. Bisakah kita bersyukur ketika kita berada dalam kesulitan hidup? Mudah bersyukur bila keadaan baik-baik dan tenang-tenang saja. Tetapi bagaimana saat kita berada dalam keadaan sedih, kecewa, seakan-akan hanyut dalam gelombang laut yang dahsyat? Bagaimanakah kita menyikapi hal ini? Bagaimanakah sikap kita? Nats kita hari ini dalam kitab Kolose 2 ayat 6 dan 7 mengajarkan tentang bagaimana kita mengelola iman kita. Kita harus berakar di dalam Kristus, dibangun di atas Dia, bertambah teguh dalam iman. Intinya hendaklah hidup kita tetap selalu berada di dalam Dia. Dan kemudian yang terakhir dikatakan, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bagian terakhir ini memang tidak mudah. Untuk itu kita harus berupaya dan berusaha mengembangkan pola hidup bersyukur dengan memusatkan diri kita pada apa yang kita miliki di dalam Kristus Yesus. Ada baiknya kita membangun kebiasaan dimulai dari hal yang paling sederhana. Memperhatikan berkat-berkat yang kita terima dari hari ke hari. Misalnya kesehatan, udara segar, matahari yang bersinar terang setiap hari, orang-orang sekitar kita yang mengasihi kita dan memperhatikan kita, dan berkat-berkat lain yang kita terima sebagai anugerah Allah kita harus membuka mata iman kita. Masalah sering membutakan mata iman kita terhadap kebaikan Tuhan. Bangunlah pola bersyukur. Marilah kita merenungkan selalu pemberian Tuhan yang sungguh luar biasa. Peliharalah selalu relasi dengan Tuhan. Hubungan yang hidup dengan Allah yang memelihara kita, yang membuat kita untuk dapat selalu bersyukur. Semakin matang dan dewasa kita di dalam iman, hendaklah kita juga semakin mampu bersyukur apapun yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sahabat Kristus yang setia, marilah sekarang kita naikkan bersama doa-doa syafaat. Sungguh besar kasih pemeliharaan-Mu ya Tuhan, yang menaungi kehidupan kami setiap hari. Kiranya Dikau senantiasa menopang keberadaan kami, sehingga kami boleh senantiasa hidup dalam sukacita dan damai sejahtera. Ya Tuhan, berkatilah kesehatan kami, usaha pekerjaan kami, kehidupan kami dalam konteks keluarga, ibadah kami, pelayanan kami, kehidupan iman dan rohani kami, sehingga kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu. Dikau dukung seluruh aktivitas gerejawi yang dilaksanakan, agar supaya kami boleh senantiasa rindu mengikutinya, dan semuanya itu boleh membawa dampak yang baik untuk membangun iman dan kehidupan jemaat. Dikau sertai pergumulan dan persoalan hidup jemaat, khususnya di masa-masa yang sulit ini, di mana ada begitu banyak hal yang membuat kami
merasa begitu tidak nyaman. Kami mengalami banyak krisis keuangan misalnya, dan juga Tuhan tolong mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang membutuhkan rumah tempat tinggal, mereka yang ditimpa berbagai macam penyakit, mereka yang sedang berduka karena banyak hal. Tuhan hiburkan mereka. Biarlah di tengah-tengah kondisi yang tidak bersahabat ini, mereka tetap merasakan kehadiran dan lawatan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka. Kami juga ingin mendoakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kiranya mereka-mereka yang menjalankan roda pemerintahan boleh melakukan peran tugas mereka dengan benar, jujur, dan adil, sehingga boleh membawa kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat. Akhirnya kami serahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam pimpinan dan perlindungan tangan kasih Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang boleh kami doakan. Kemuliaan bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Sahabat, doa pagi kita telah usai. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.